Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri komunikasi persuasif. Baiklah, pertama-tama marilah kita mengetahui pengertian komunikasi persuasif itu sendiri. Pengertian komunikasi. Edward de Paris mengemukakan pendapat bahwa komunikasi adalah penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan yang ditunjukkan kepada penerima pesan. 2. Pengertian persuasi. Persuasi merupakan suatu teknik mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan atau menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi. Jadi pada dasarnya komunikasi persuasif itu sendiri adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksanya. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi persuasif. Selain memahami persuasif secara luas, penting juga memahami bagaimana ciri-ciri dari kalimat persuasif. Ciri kalimat persuasif adalah bagian penting sebelum Anda akan mulai membuatnya. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata yang sifatnya mengajak atau membujuk. 2. Pada umumnya, komunikasi persuasif disertai dengan fakta dan bukti sehingga lebih kuat dalam upaya mempengaruhi orang lain. 3. Komunikasi persuasif tidak memaksa suatu pendapat kepada orang lain untuk menghindari konflik. 4. Tidak jarang komunikasi persuasif menggunakan kata-kata yang membuat orang lain antusias, tertarik, atau terprovokasi. Ciri-ciri teks persuasif. Teks ini memiliki beberapa ciri yang berbeda dari teks lainnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Kedua, meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. 3. Berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. 4. Menghindari konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Teks persuasif juga memiliki tatanan dan urutan dalam penyusunan teksnya. Paragraf pada setiap teks memiliki struktur tersendiri. Berikut beberapa hal yang menunjukkan struktur pada teks persuasif. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data dan fakta yang mendukung argumen tersebut. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. 4. Penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Kesimpulannya adalah, komunikasi persuasif dilakukan dengan menggunakan cara-cara halus dan manusiawi, sehingga komunikan dapat menerima dan melaksanakan dengan sukarela, sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai ciri-ciri komunikasi. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya Rocky Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan perkembangan dan update-update dari video saya. See you next time.